Siapa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanzuani Samulia. Saya Sengyan. Saya Gono. Saya Juhun. Saya Uya. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga penting bagi kehidupan kita. Apa sih topiknya? Topiknya adalah growth mindset, cara mengembangkan potensi diri. Untuk mengawali pembahasan saya kali ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman semua. Apakah teman-teman semua pernah berpikir bahwasanya saya tidak pintar, saya tidak sukses seperti orang-orang, atau mungkin pernah berpikir bahwa mungkin saya tidak ditakdirkan untuk mempunyai bakat apa-apa gitu, sampai akhirnya kita sudah menyerah sebelum akhirnya kita mencoba. Kalau memang teman-teman pernah mempunyai pemikiran seperti itu, yakinlah bahwa perasaan itu sangat wajar seperti itu. Kenapa bisa dibilang sangat wajar? Karena dengan orang yang berkembang dan tidak berkembang itu, yang bisa membedakannya adalah bagaimana cara dia bisa mengendalikan potensi diri dia sendiri. Ada orang yang menganggap bahwasanya kemampuan tersebut yang ada pada diri seseorang itu sudah ditentukan sejak lahir. Maka dengan itu dia berhenti untuk terus belajar. Ada juga orang yang berpikiran bahwa kemampuan itu bisa diubah dengan berkembang gitu, dengan cara belajar, terus juga berlatih, terus ada juga yang namanya bekerja keras. Nah, dengan cara berpikir itulah yang disebut dengan growth mindset. Lalu, apa sebenarnya growth mindset itu? Growth mindset itu adalah merupakan pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan seseorang dapat berkembang melalui usaha yang sangat konsisten. Konsep ini diperkenalkan oleh seorang psikolog. Menurut beliau, bahwasanya keberhasilan seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh bakat, tetapi juga oleh keyakinan bahwa dirinya itu mampu terus belajar dan berkembang. Artinya, orang yang memiliki growth mindset itu dia tidak akan langsung menyerah, tidak akan langsung putus asa, tidak akan merasa bahwa kegagalan tersebut yang membuat dirinya itu down seperti itu. Justru kegagalan yang dia anggap itu sebagai proses dalam menuju keberhasilan. Itu adalah contoh orang yang memiliki growth mindset. Sebaliknya, terdapat pola pikir yang dinamakan dengan fixed mindset. Fixed mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan seseorang bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Orang yang memiliki fixed mindset itu biasanya takut gagal, takut mencoba sesuatu yang baru, dan berpikir bahwasanya kemampuan dia itu udah paten gitu, segitu aja gitu. Dan biasanya kalau orang yang memiliki fixed mindset itu dia mudah untuk menyerah ketika menghadapi kesulitan. Misalnya nih, ketika dia mendapatkan nilai yang kurang bagus, orang yang memiliki fixed mindset itu akan berkata, aku memang bodoh, percuma aku belajar, seperti itu. Sedangkan seseorang yang memiliki growth mindset akan berkata, nilai kali ini memang belum bagus, tetapi aku bisa belajar kembali, aku bisa giat kembali supaya hasil berikutnya bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwasanya perbedaannya bukan terletak pada tingkat kecerdasannya, melainkan pada cara berpikirnya. Teman-teman, lalu apa saja sih ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset? Yang pertama, ciri-cirinya yang pertama yaitu adalah mereka senang belajar hal-hal baru. Mereka tidak takut keluar dari zona nyaman karena percaya bahwa setiap pengalaman akan menambah kemampuan, akan menambah hal-hal baru. Seperti itu. Yang kedua, mereka berani menghadapi tantangan. Mereka tidak menghindari pekerjaan yang sulit.
Seperti itu teman-teman. Justru kalau orang yang memiliki growth mindset itu, mereka melihatnya sebagai kesempatan. Wah, ada hal baru nih yang harus saya coba, seperti itu. Jadi mereka semangat untuk berkembang gitu. Yang ketiga, mereka tidak mudah menyerah ketika mengalami suatu kegagalan. Mereka menganggapnya itu sebagai pelajaran yang sangat mahal, sebagai pengalaman yang sangat mahal, karena telah kita yakini bahwasanya orang-orang yang sukses itu tidak akan bisa mencapai kesuksesan tersebut sebelum adanya kegagalan, seperti itu. Lalu yang keempat, mereka sangat menerima kritik dan saran. Mereka tidak menganggap kritik itu sebagai serangan pribadi gitu, tetapi sebagai masukan untuk dirinya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mereka selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mereka selalu berusaha meningkatkan kualitas diri untuk menjadi yang lebih baik. Walau meskipun hanya sedikit demi sedikit, tidak yang langsung dikritik langsung besok ini lebih baik, enggak. Dia harus melalui proses-proses yang ada dalam diri dia. Lalu teman-teman, growth mindset itu mempunyai manfaat bagi diri kita sendiri, apalagi bagi kehidupan kita. Pertama, growth mindset itu membuat kita menjadi lebih percaya diri. Itu sudah dipastikan dan sangat pasti kalau kita mempunyai growth mindset itu, kita pasti akan lebih percaya diri, percaya dengan diri kita bahwasanya kita akan bisa. Dengan adanya growth mindset itu, kita akan membuat diri kita menjadi lebih tangguh gitu. Tidak akan cepat down atas kritik, atas ucapan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Karena apa? Karena kita berpikiran bahwasanya kritik mereka, ucapan mereka itu sebagai motivasi untuk kehidupan kita, untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Kalaupun kritik atau sarannya itu masih di luar kemampuan diri kita, contoh tidak sesuai dengan, jadi harusnya mendapatkan saran dan kritikan dalam hal pekerjaan gitu, tetapi dia menyeleweng kemana-mana gitu. Nah, itu kecuali itu bisa untuk tidak dihiraukan gitu, tidak usah didengar. Ketiga, growth mindset itu meningkatkan potensi belajar. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak langsung menyerah seperti itu, tetapi mencari cara nih, bagaimana sih kita memahami dan menguasai materi tersebut, seperti itu. Lalu yang keempat, growth mindset ini membantu kita mengembangkan potensi diri secara maksimal. Setiap orang sebenarnya memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut perlu diasah oleh diri kita sendiri melalui latihan dan pengalaman. Dan itu pasti. Teman-teman semuanya, sekarang mari kita contoh penerapan growth mindset dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, tentu kita pernah mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Jika kita memiliki growth mindset, kita tidak akan langsung menyalahkan diri kita sendiri atau berhenti belajar. Sebaliknya, kita akan mencari tahu letak kesalahan kita di mana, bertanya kepada dosen, berdiskusi dengan teman, dan memperbaiki cara belajar kita. Oh, mungkin dari cara belajar kita ada yang salah, atau oh mungkin dari cara kita belajar di kelasnya ada yang salah, mungkin terlalu banyak main handphone, akhirnya tidak menyimak dengan baik, seperti itu. Makanya bisa mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Itu pun dengan dunia kerja. Seseorang yang memiliki growth mindset akan terus mengikuti pelatihan, akan terus belajar teknologi baru dan meningkatkan keterampilannya agar mampu bersaing di era modern ini. Teman-teman sekalian, lalu bagaimana cara menumbuhkan growth mindset di dalam diri kita? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ubahlah cara kita memandang kegagalan. Jangan menganggap bahwasanya gagal sebagai akhir dari segalanya. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah salah satu langkah untuk menuju kesuksesan. Teruslah belajar, teruslah usaha, teruslah berkembang agar bisa mencapai
versi terbaik dari dirimu sendiri. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya grow mindset ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, bisa mengubah pemikiran kita untuk terus berkembang. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.